Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Biniyatil qabul wa tamam kullu subli wal ma'mul wa salahi syan zahiran wa batinan wa ila hadratir rasul sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahli baitihil kiram summa ila hadrati jami'i malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa malaikati ahli samawat wal aradin alaihi wassalam summa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin sallallahu wa sallam alaihim ajma'in summa ila hadrati jami'il ashabi Rasulillah radhiyallahu anhum subhana hadrati jami'il awliya wassulaha wasyuhada wal ulama wal fuqaha wasadati sufiyati wal muhaqqiqin rahimahumullah subhana hadrati jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat muhsinin muhsinat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa liman ajaza wa jazana wa bil khusus ila hadrati Syekh Ahmad Maturidi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-santu nafsi wa anfusakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pelajaran tauhid yang ketiga, cara akidah Syekh Ahmad Maturidi meyakinakan supaya sifat wujud itu misra atau bahasa kitanya satu lawan diri kita, maka diberikan oleh Syekh Ahmad Maturidi amalan lampahan untuk memisrakan sifat wujud itu ke dalam diri kita, yaitu membaca zikir lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Salah satu cara untuk memisrakan atau untuk menyatuakan sifat wujud, sifat Allah wujud ke dalam diri kita, supaya wujud-wujud diri kita ini nampakkan sifat wujud Allah. Allah yang bersifat wujud, sifat yang pertama adalah wujud. Ulun balik lagi sekali supaya bujur-bujur. Nah, supaya kita mendakar wujud-wujud. Jangan artinya ingin bagian telinga aja. Artinya kita belajar itu ketika guru membaca kitab, mata kita ke kitab, tangan kita mengikuti pulpen, kemudian hati kita menulis, kemudian setelah guru nerangkan tuntung, maka kita simpan di dalam otak kita sebelah kiri. Nah, seperti itu caranya. Itu boleh sekali lagi. Salah satu cara untuk memisrakan atau menyatuakan
atau memasukkan diri kita ke dalam kenampakan sifat wujud Allah yang bersifat pertama adalah wujud. Ujar guru ulun nak melajari ulun, yaitu banyak-banyak jersidin kita berzikir. Kemudian arti zikir adalah ingat hati kepada Allah, 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 Allah tadi itu arti zikir. Atau kada berucap muntung Allah, kada berucap hati Allah, 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 tapi ingat seluruh anggota kita, seluruh anggota tubuh kita, ingat bahwa tubuh kita ini salah satu kenampakan sifat Allah atau salah satu kenampakan af'al Allah atau salah satu kenyataan asma Allah atau salah satu kenyataan zat Allah. Itu zikir jaharnya. Jadi zikir nang dalam hati Allah, 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 Allah dalam hati. Kena bagus saya gambar hati gitu. Kita tayangakan kena. Hati nang mana nang zikir Allah, Allah itu. Nah kita apa mencari layar tancap pulang kita. Jadi tahu nang mana nang ucap Allah, Allah itu kan nang jerami hati. Setelah dibongkar ini kan ada dana hati itu deh. Nang ada adalah jantung. Ya nah, nang mana nang jadi perbaikan digambarkan. Ada ini kita hafal aja nah. Kena nang malam penghabisan, malam nang belajar nang kedua kaki pulang. Kedua sifat nang kedua. Nah, ditayangkan ini. Pasang anu kita dulu. Belum beri sekali lagi untuk memisrakan, untuk menyatukan Allah yang bersifat wujud ke dalam diri kita. Salah satunya adalah banyak berzikir. Nah, zikir itu yaitu dalam hati menyebut Allah, 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 atau muntung mengucap Allah, 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 atau muntung kada berucap, hati kada berpandir juga. Nah, tapi seluruh anggota tubuh kita tahu bahwa ini kenampakan sifat Allah. Kita tahu bahwa seluruh tubuh kita kenampakan af'al Allah. Kita tahu bahwa diri kita, ngaran kita salah satu daripada kenampakan asma Allah. Kita tahu bahwa zat kita, zat itu artinya diri kita adalah salah satu kenampakan zat Allah. Itu pun zikir juga sudah ngarannya. Nah. Tapi ujar Syekh Ahmad Maturidi, zikir itu ada yang dituturakan di mulut, yaitu apa aja bacaan, apa aja yang dituturakan di mulut, yang bernilai pahala, maka itu adalah dengarani zikir, ngarannya menurut ulama fikih. Menurut ulama usul, ya ulama usul itu kan banyak, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, dan usuluddin. Nah, banyak lagi yang lain-lain. Ujar sidin ngaran zikir itu kullu ma yusabu ila liqailiha, kullu ma yusabu liqailiha bahwa zikrun. Artinya tiap apa aja yang dibaca, yang digawi, yang diperbuat, dan yang lain-lain, kalau itu bernilai pahala, maka ngarannya zikir. Nah. Dan lamun nang dengaran, lamun zikir di dalam hati, nang jarulun Allah, Allah, Allah itu tadi. Nah, maka itu ngarannya latifah. Nah, jadi bukan zikir. Jadi ngarannya latifatul qalbi ngarannya. Nah, kedua-duanya baik zikir nang di muntong, baik zikir nang di hati, baik zikir nang seluruh anggota tadi, itu seberataan baik. Tapi ujar Syekh Ahmad Maturidi, kalau kita hendak double mendapatkannya, itu kan tadi mendapat pahala aja syuting tak.
Mun kita nak double mendapatkan pahala zikir dan lain-lain, maka kita baca zikir lafaz la ilaha illallah. Nah, itu dituturkan di mulut sebagaimana diterangkan oleh Nabi, afdalul zikri la ilaha illallah. Paling afdal zikir, paling double mendapatkan segala-galanya adalah lafaz la ilaha illallah. Kemudian menurut ulama ahli hikmah itu artinya ulama yang mendapatkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ayat Quran juga yang dibaca sidin, hadis Nabi juga, doa-doa para wali juga. Tapi sidin menerjemahkan itu ada sama lawan di dalam Quran, ada sama dalam hadis, ada sama lawan doa-doa wali itu kan. Contohnya adalah nangar ulama mendapat hikmah tuh. Ayat turun tanggal 9 Zulhijjah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya hari ini hari Arafah tuh. Tanggal 9 ya Arafah. Aku sempurnakan agama kamu wahai Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada engkau wahai Muhammad dan umat engkau. Dan agama yang aku ridhai adalah agama Islam. Ini pidato Nabi di Arafah. Kan orang haji kan berpidato di Arafah. Sesudah mendengar itu sahabat sabarataan. Waktu itu puluhan ribu sahabat menolak haji waktu hajatul wada itu. Nah, sahabat bergembira, mambung-ambung kopiah terus kaliwaran gembira. Nah, hanya Abu Bakar Siddiq nang menangis benar, nangis nak aku bisa itu melangkai jangan bahasa anak-anak. Soalnya kan melangkai itu. Lalu Sayyidina Umar bertakun, wahai Abu Bakar, kenapa ikam sorangan bersedih menangis, orang bertahan bergembira? Ujar Abu Bakar, menurut pendapat aku wahai Sayyidina Umar, ayat ini memadahkan Nabi Muhammad cegar wafat. Jawaban kalau tafsirnya lo ada hikmahnya, Abu Bakar Umar jawab pedang. Apabila tak salah terjemah hikam ini lawan Nabi, hikam kita bakal lahir kita. Bedakan wahai Rasulullah, ayat yang hanya pian baca tadi sebelataan kami ini bergembira. Abu Bakar sedih dan menangis, dan ujarnya bahwa ini pian cagar mati. Ujar Nabi, sadaqah Abu Bakrin, bujur Abu Bakar, dan Abu Bakar mendapat ilmu hikmah. Ada contohnya tak? Kalau dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa mendapatkan ilmu hikmah, maka orang itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan pemulaan orang yang hendak makrifat kepada Allah, maka bukan wajib memiliki ilmu hikmah. Karena di dalam ilmu hikmah itu kita hendak melihat Allah Ta'ala. Nah, itu tadi. Nah, jadi kata ulama al-hikmah menerjemahkan zikir tadi, ujar Sidin, zikir itu terbagi kepada 6 macam. Dan sangat tulis kata. Pertama, zikir hasanat. Bacaannya la ilaha illallah. Jadi dipadahkan hasanat, dibaca sekali, diberi pahala 10. Al-Quran menerangkan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, kedua, zikir darajat. Bacaannya la ilaha illallah juga. Nah, tapi cara membacanya sebelum membaca zikir lebih dulu berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, duduk tertentu, duduk tayat akhir, coba mata lempohnya ke sebelah kiri.
tangan kiwa mengikuti lintuh kanan, tangan kanan mengikuti lintuh kiwa. Kemudian menoleh ke kanan menyebut la ilaha, menyebut ke kiri menyebut illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sesuaikan iramanya lawan lagu yang kita baca. La ilaha illallah. Dibaca galai, kata bapak jiwa. La ilaha illallah. Untuk orang bernasib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibaca sedang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibaca sikap. Boleh aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, yang penting supaya kedengaran hurufnya, luas hurufnya. Jangan gara-gara kasih kapan berzikir, lalu hurufnya kadang-kadang lagi. Contohnya, contoh yang salah. Maka bembek dilanggar di masjid. Malaikat aja nang wakuliling melihat orang berzikir bingung. Nah, penjel malaikat ambil baca ulang ini. Lain. Kayak itu tuh bunyinya, makanya kada huruf lagi karena nah, soal galai, sedang, sikap kada masalah, yang penting hurufnya ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kepadar kalau lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, asal dengaran hurufnya, nah itu ngarana zikir darajat. Kemudian yang ketiga zikir qalbi, yaitu menyebut lafaz Allah, Allah, Allah dalam hati. Kemudian angka 4 zikir sir. Zikir sir itu zikir yang kada berhuruf, yang kada bersuara. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, kita lihat Allah yang menggerakkan. Nabi menerangkan la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Ketika kita melihat sesuatu yang kada bergerak, maka kita lihat Allah yang menjadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kemudian yang kelima zikir nafas, angin yang keluar di hidung, keluar nafas menyebut hu, masuk nafas menyebut Allah. Ini apabila umur kita 40 tahun ke atas. Apabila umur 4 tahun ke bawah, ke atas atau ke bawah kita paling 40 tahun. Nang umur tuh mulai umur 1 tahun sampai 40 tak kemana karena ke bawah lah. 40 tahun ke bawah. Allah ke dalam nafas, Allah keluar. Apabila umur 40 ke atas yang kayak kita deh sampai ke 60, maka Allah keluar, nafas ke dalam. Nah ini yang tangguh jika umur berapa tahun ini ulun anakan ulun lapasan kemuntung, padahal kan kada ada berbunyi banget jadi hidung aja. Nah coba ulun lapasakan yang tangguh. Allah, Allah, Allah. Nah jika umur berapa tahun itu 40 tahun ke bawah yalah, ke bawah ke atas kan mulai umur 1 tahun sampai ke 40 ke bawah kalau ngarannya ke bawah jangan umur 1 tahun sampai ke 40 tahun ke atas ngarannya. Ujar Jepang mulai ke atas tapi mulai 1 tahun umur sampai ke 40 ke atas. Bila mulai 40 tahun umur pian guru saya berapa tahun? Nah 43 lebih 43. Nah ada 40 tahun enggak ke bawah kalau ngarannya pun 1 tahun ke atas ngarannya. Nah lah kemudian pulang Allah Allah Allah. Nah umur berapa tahun itu? 40 tahun ke atas. Yalah 40 tahun ke atas. Nah itu. Atau kayak aku umur aku 65 umur jadi 65 ke bawah gitu tadi ya iyalah. Mau ke bawah ke atas jualan. Nah gitu tuh. Kalau di anu deh. Nah, tapi dipahami kalau lah. Nah, tapi ini kan ada bersuara dia dalam aja. Jangan nang kayak sapi napas jangan. Nah itu sapi karena adanya sairing nafas saja, sairing nafas bahwa zikir nafas itu iya Allah, Allah atau Allah. Kenapa yo umur 60 tahun umur 40 tahun ke atas jadi Allah keluar? Karena orang mati itu di atas 60 biasanya umur.
Sedangkan Nabi memandangkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri kalamnya dengan la ilaha illallah atau Allah Allah atau lepas zikir yang lainnya, maka orang itu dijamin artinya surga. Mati beriman dan dijamin surga. Orang mati itu keluar nafas, masuk nafas kan. Nah, jadi Allah keluar itu tadi. Nah, ada orang masuk nafas mati, ada keluar nafas keluar. Nah, kemudian yang ke-6 terakhir, zikir sir. Zikir nang mengandung hikmah dan rahasia. Zikir sir ngarannya. Nah, sebenarnya ujar saya Ahmad Maturidi, seluruh juzuk alam semesta ini adalah zikir sir. Sebenarnya makanya ulama tasawuf kada ragu-ragu mengucap ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Aku kada melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Itu artinya zikir sir. Nah, tapi ujar saya Ahmad Maturidi, aja jauhan kita melihat di alam semesta, kita lihat yang parah aja, melihat diri kita. Seluruh gerakan diri kita itu adalah sir ngarannya. Nah, bergerak, nah sir ngarannya. Siapa yang menggerakkan ini? Kita lah menggerak ini. Nah, ada Allah. Nah, memandirakan ini siapa? Nah, itu seluruh gerakan tubuh, mulai rambut memanjang sampai seterusnya itu ngarannya adalah zikir sir. Nabi menerangkan al insanu sirri wa ana sirruhu. Nabi ujar Allah menerangkan dalam hadis qudsi al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku, sir aku, dan aku pun rahasianya. Nah, itu yang terakhir itu adalah zikir sir. Nah, yang hendak kita lajarakan pada malam hari ini yaitu zikir darajat. Zikir darajat. Nah, zikir darajat ini supaya jarulun tadi double mendapatkan pahala, mendapatkan nilai yang lain-lain, dan yang kada kalah pentingnya yaitu mendapat ilmu hikmah. Maka zikir darajat kita baca lafaz la ilaha illallah itu sebanyak bilangannya 70.000 kali, dan diamalkan kita baca dengan bilangan tertentu, waktu tertentu, cara tertentu. Maka kitanya selain mendapatkan misra Allah nambah sifat wujud di dalam diri kita, maka ditambah kita mendapatkan ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah itu tadi nang kada kau dikisahkan kan hikmah itu dengan apa? Nah, kada kau dikisahkan sebenarnya, tapi yang jelas Allah berfirman wa mayyutal hikmata maka utiya khairan katsira. Itu dah. Artinya nang kawa dikisahkan malam ini supaya kita jangan penasaran. Biasanya kita ini apabila dipadahkan itu rahasia, wah mendengar mencari mana tuh apa rahasia itu. Nah, supaya jangan penasaran, ujar saya Ahmad Maturidi, nangaran hikmah itu gin rambut dibalas 1000, peribahasanya tak saking kadada nilainya nang kawan dipadahkan. Sangat nangaran rahasia itu adalah siapa berbuat jahat, niat dan perbuatan jahatnya udah sampai dalam kita. Nah, di situ udah paling sedikit pada itu, dan akan ada arti lalu itu. Padahal banyak kayak lagi pada itu. Nangaran sudah banyak itu dah. Kita menjadi murid ini, kita mengembangkan seorang tuh hendak ngapa kita, maka berlaku bacalah amalkan zikir darajat itu tadi. Kan sudah dibenarkan guru kan boleh jawab. Guru tuh kan ada batasnya mengajar kan tuh. Apa jalan dalam hadis Nabi yuk? Apa dalam hadis Nabi? Dalam targhib tarhib melajarakan ilmu kepada bukan ahlinya, bahasa hadisnya. Seperti memberikan kakalong amas kepada anjing dan babi, apa bahasa ada hadisnya. Emang tolong ibang barataan banyak benar, udah ingat barataan apa ya?
Nah, dengan cuma artinya ya itu tadi artinya. Nah, jadi guru tadi memadahkan pas saja itu sih memadahkan nangaran rahasia Allah di dalam diri kita itu aja sini sebenarnya kada kalau dikisahkan nah tahu tuh kita aja nah tahu nangaran rahasia itu tidak kita aja sebenarnya nah tahu cuma kebanyakan kita manusia apabila dipadahkan rahasia itu lalu penasaran kalau anda mencari nah padahkan di sini jangan supaya jangan penasaran. Salah satu rahasia daripada zikir darajat itu tadi yaitu siapa berbuat jahat niat dan perbuatan jahat akan sampai adalah itu dalilnya ada dalilnya hadis kursi menerangkan la ilaha illallah hisni paman dakhala hisni amin amin azabi yang artinya zikir la ilaha illallah itu adalah benteng aku nih firman Allah benteng Allah artinya kandang Allah. Siapa masuk ke benteng aku artinya membaca zikir tadi itu maka aman daripada apa aja yang kada diinginkan ya aman daripada akan dia pula aman dari anu tinggal kita lagi jadi makanya murid itu apabila bujur-bujur memperhatikan kada menutup kemungkinan lebih alim pada guru ya banyak murid alim pada guru karena nang itu pandir nang jumlah itu dari ditaritinya atau berputingan nah itu. Jadi jangan anggap murid itu taharat guru, jangan bisa aja taharat murid pada guru. Nah, betul. Nah, apalagi gurunya sudah bisa bini, sudah bisa anak, sudah bisa binantu. Mana? Itu murid, gurunya masih jangan aja misalnya lagi. Nah, nyata tapi kita alim murid, guru murid tadi sudah jadi wali ya. Jadi wali. Wali anak tadi dulu. Nah, itu. Nah, itu Yasidin tadi. Nah, jadi zikir darajat itu nang perlu kita lajarakan dulu. Nah, supaya memisrakan sifat wujud itu ke dalam tubuh kita, menyatukan Allah nang bersifat wujud itu ke dalam tubuh kita, maka amal lampahnya adalah membaca zikir darajat bacaannya la ilaha illallah bilangannya 70.000 waktunya cara tertentunya yaitu dilampahkan diamal lampahkan setiap kali sembahyang 5 waktu dan waktunya selama sebulan. Jadi berapa toh? Sekali sembahyang itu 500 kali. Ya lah, 500 kali sekali sembahyang. Sembahyang itu 5 kali, berarti 2.500. 2.500 kali 29 hari itu sebulan bulan Hijriah tak? Ayo kali 30 kan ada juga 30 lah jelas. Kali 30. 2.500 kali 30 75.000. Nah, itu namun 30 harinya ada kita 6 sebulan itu 29 aja jadi pas saja sudah. Nah jadi itu caranya. Berikan lagi cara menyatukan Allah namun bersifat wujud ke dalam diri kita bahwa kita ini iya wujud Allah itu aja. Kita ini wujud Allah kan misalnya. Nah, maka caranya ujar si Ahmad Maturidi kada kawaingan panggil benar aja. Jadi kan begawi, gawian nikah membaca zikirnya zikir darajat. Nah, 70.000 banyaknya diamal lampahkan saban kalian sembahyang dan kada banyak, jangan lebih. Hanya 500 kali itu aja. Potong misalnya panopah ulun udah jangan 10.000 kok aja sekali duduk. Jangan yang dulu 500 saja. Awak aja ulun jangan. Jadi amal lampah itu harus khusyuk. Sebagian itu harus khusyuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada maknanya kan. Nah, maknanya kan ada Tuhan, mereka Allah. Tapi lenggok kita itu menunjukkan Allah itu ya kita. La ilaha illallah. Nah, ini ternyata ada Tuhan, malaikat. Ada Tuhan, malaikat. Namun orang yang belajar makam tasawuf yang berzikir kan aja la ilah. Nah jadi illallahnya itu di dalam sini la ilaha illallah. Nah illallahnya itu ya kalau ini. Nah makanya itu kita lawan kita belajar tarikat ada tekanan zikir itu tadi. Cuma ini dulu tuh jar saya Ahmad Maturidi hendak menyatukan wujud ke dalam tubuh kita zikir darajat
dibaca satu kali sembahyang 500 kali. Nah, 3 derajatnya itu yang kita rencanakan. Coba pian duduk saya akhir, coba bertanding pos sebelah kiri, coba pian sebelah tangan ke bini laki-laki. Nah, jangan dihitung katakan batisnya, jangan sebelah kiri lah, sebelah kiri, jangan sebelah kanan, jangan sebelah kiri, coba semertaan jadi nah sebelah kiri, coba jangan betungkat, jangan betugis, jangan anunya tak apanya mau kita bertayat kan betungkat itu oh batis. Nah ini kata, nah tangan kiwa mengikuti lintuh kanan, tangan kiwa mengikuti lintuh kanan, tangan kanan mengikuti lintuh kiri, jadi kanan di atas, lenggok ke kanan menyebut la ilaha, lenggok ke kiri menyebut illallah. Nah lenggok ke kanan tuh ya, coba kita ulun berzikir biar bergerak sambil berzikir juga. Nah, namun kita berhadapan itu paling sih anunya lenggoknya jangan iring-iring. Kan la ilaha ke kanan dan dari kanan, illallah ke kiri. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar itu salah kan? Ke kanan ke kiri, mun pen miring ulun kan pasal jadinya. Mun pian mairingi gerakan dulu entah salah tuh pian kan sini sini kalau kanan pian ya lah. Nah ya coba jangan lupa jam ya itu ulun aja dulu. Nah gerakan la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah itu artinya zikir derajat nang cager pian baca 70.000 supaya double pendapatan. Pertama dulu mendapat misra sifat wujud kadang diri, nah kedua cagar mendapatkan ilmu hikmah. Nah itu tuh cara bacanya mendapatkan misra aja, maka zikir gak ada hitungannya berapa zikir sebanyak-banyaknya. Mendapatkan misra sifat wujud ke dalam diri kita, berapa kali berzikir tadi ya, ada hitungannya. Lamun anak mendapatkan double, ada bilangan tertentu, waktu tertentu, bilangan tertentu, cara tertentu, waktu tertentu. Bilangan tertentu 70.000, cara tertentu diamal lampahkan sesudah sembahyang, dan usahakan sembahyangnya itu supaya berjamaah. Jangan seorangan aja, jangan, karena bila berjamaah itu nyata diterima. Bila sembahyang diterima, amal yang lain diterima juga. Ya, apabila sembahyang ada diterima, yang lain jangan harap diterima lagi. Nah jadi sembahyang usahakan, namun kita mendapatkan ilmu hikmah ini, usahakan supaya berjamaah. Zikir derajat itu banyak menjadikan orang-orang kepada makrifat kepada Allah, mendapatkan orang tua karamah, mendapatkan orang itu mempunyai kelebihan, mendapatkan rezeki yang luas, melalui zikir derajat itu tadi. Nah, derajat itu tadi. Nah, jadi zikir derajat itu sangat penting. Ulun dipadahi guru, karena guru kita kan orang Matapura juga. Yang Sidin, unda bahari nih ke Sidin. Nah, ada harapan pangsa jadi tuan guru. Tapi nangaran tuan guru membimbing dan unda dipaksa Sidin supaya berzikir derajat. Jadi dalam zikir derajat itu kita mau sekali 2 kali itu bilang pusang bang, sakit bandar itu kan, apalagi sekali berzikir berapa tadi? 500 umat. Kira-kira mun pinggang langsung sudah pina layu. Mbak Bulik itu bilang mengeropok 2-3 kali itu. Nah jadinya biarlah itu berarti Jarsidin itu mendapatkan apa aja unda ini tidak dapat. Ini aja kan yang ngaji kayak unda nanya jadi nyawa ngaji kan nyawa unda kayak ini kalau nah unda dapat ini derajat itu tuh. Hampir situ aja guru mudah kan. Jadi mengambangkan itu kita lah. Nah kita nak menambah-nambahi gitu kan. Nah apa kita anak jadi tuan guru sesuaikan dulu sekolah pesantren. Jadi nak tuan guru nah amal derajat ini. Nak sugi sesuaikan begawi. Maka ada singgawian. Kalau anak sugi lalu diamalkan jika derajat. Besok lah itu kan. Nah kadang kan gak ada pas suaranya. Mohon Allah yang kuasa artinya gampang aja. Nah dia mau tuh itu hitungannya saka kuasa.
Nah, kuasa itu apa ya? Menurut aturan. Nah, itu kan kelebihan. Menurut kalau akan itu nangkin derajat itu tadi. Jadi kita mulai subuh kita, ini subuh kita nih. Kayak pengguru menjadi imam, tutup akan aja imam dulu berdua kita. Menjadi makmum ayo aja, tapi balihlah pada misalnya di belakang nih imam situ berzikir derajat, mah penjara orang lain bawa irit ke bujur jadinya. Habis pada tangga dan bakar tontong lagi, tontong akan bawa irit dulu. Namun kita sebayang berjamaah dilanggar di masjid, aturan orang turuti dulu. Nah, biar kita berdua, namun kita mau berzikir derajat, orang ada, orang lain bacaan, orang lain bacaan. Nah, maka ada mau zikir derajat tadi pun mau gitu aja harus dibaca limuntong. Illallah, la ilaha illallah. Jangan bersikap-sikap, jangan. Saya kira saban butingan zikir itu tadi bermakna paling kada tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Karena itu maknanya kalau orang sebujurnya badan kada ada Tuhan melainkan, nah kada ada Tuhan melainkan, nah kawai kalau memahami sudah, nah itu tuh, itu, nah itu tuh jika derajat presiden kita. Orang balik lagi dari tadi zikir dan kita amal lampahkan ini bukan zikir hasanat kan 6 macam tadi, hasanat, derajat, qalbi, sir, zikir terpenting tadi napas, roh tertinggal zikir roh. Nah ke-6 zikir roh itu kita dulu belajar ilmunya mengetahui asal diri kita dari Allah. Asal kita nih Allah, asal kita mana dalilnya mana? Bahwa diri kita ini Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita alam semesta ini berataan dari Allah. Dan hari ini kita diproses, kebetulan kita diproses menjadi manusia, dan kita apabila habis umur kembali lagi kepada Allah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa diri kita ini asalnya Allah. Nah sekarang diproses menjadi manusia. Tapi bolehlah sesudah kita jadi manusia kita pada aku Allah, bolehlah. Kada boleh, kada pak. Kada juga. Nah dibedahkan kada boleh, salah dibedahkan. Boleh, salah aja. Dalam sini aja andaknya. Lahwa wala gairuhu. Nah, itu tadi sini zikir roh. Kemudian cara mengamalkan zikir roh itu setiap kali anak guling baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu tuh ujar guru ulun dan ulun membuktikan ujur ikan amalakan zikir roh itu selama 3 bulan aja. 3 bulan di sini kamu amalakan itu, maka terbukti bahwa ikan itu misra sifat wujud itu ke dalam tubuh kita. Mana buktinya jadi dua kalau dikisahkan ketika kita tahajud untung kita ini refleks ucap Allah Allah. Nah, kayak itu tuh refleks kita kaji biasanya kan udah takajud tuh macam-macam kalau ucapan tuh apalagi bini-bini yang udah takajud tuh cukup bala. Kenapa jadi cukup bala takajud? Karena di hatinya cukup orang bala aja. Untung kalau mau kayak itu aja tuh ada lagi kan sadis sudah itu kan kada nyabar ke ada nama buat YouTube kalau dimanakannya gitu. Ada bini-bini gigiran gitu. Nah, jadi kita ada bini aja lakian, ada yang gigiran sama tangan aja motor ucap. Apabila dia sudah misra di dalam tubuh kita, Allah dan bersifat wujud, maka muntung kita apabila tahajud langsung refleks kita tadi. Dan yang kedua, bahwa misra kan sudah sifat wujud zikir itu pada tubuh kita, yaitu apabila kita guling, maka apabila kita guling pasti kita mengaruh. Nah, mengaruh orang yang rohnya sudah berzikir berbeda daripada mengaruh orang yang rohnya kada berzikir.
Orangnya, rohnya sudah berzikir, bolehnya mengaruh, belum contohkan begini. Nah, begitu itu biasa. Ulun aslinya belajar jualan guru. Nah, kawan-kawan juga banyak kawan. Jadi apa iya saya sudah tuntung itu belajar itu tadi. Guru minta kan di sini penjatiakan aku kita pemalaman hari ini belajar penjatiakan pemalam dari masjid tadi kita goreng sedih mata goreng tadi biar kawan-kawan kita buktikan apa bujur guru ini kada bujur kada nangisin tadi sekali dasar bujur kayak itu sih goreng kayak itu tahu ulang ulang make kada kayak itu pengnyaringnya ya lah ulang buat ulang make benar aja jadi kayak itu. Nah dulu ngaran tegar bersama tapnya orang Tagana maka ini pada bang tapnya nah, ulun belajar itu kurang lebih tahun 77 ulun belajar itu. Nah kayak ini ada angka ini sedagananya direkam nama kaset nama jalan gitu dan sampai hari ini ulun simpan lagi masih banyak nih nah, gitu. Masih ada aja tuh kemudian pendak nyewa ulun sewakan orang lain ini kan udah cuma dasar bujur. Lalu kawan ulun ada anak nakal bang sedikit. Bujur kan ajar guru tadi. Apabila zikir itu menyatu di tubuh, maka siapa apa aja yang kada diinginkan, kadang-kadang di awak. Sama kali ya, kali digolingakannya itu nah ya kan guru kayak ini berapa? Golingakannya kali lantai sidin rumah sidin lantainya ulin, lantai beguling ada tuh alikir tadi begulur, awak sidin sampai ke awak sidin angkat, angkat, mbak itu dia melimpas itu, hanya turun pulang sidin, terus saya sidin goreng pulang, tangan barataan kawan-kawan ulun diilah, kalikir biarkan lagi kan sakit juga, jangan dikatakan tuh kesakit, babal ya tuh balik, apa lagi yang lain-lain kalau, nah jadi tinggal kita aja lagi. Tinggal kita aja lagi berzikir darajat ini bujur-bujur bahwa itu hasilnya dasar bujur siapa berbuat jahat ya dan perbuatan jahat harus sampai ya kenangan kita ini ada dicatat dalam takdir baik takdir jahat tanggal anu itu harus dapat musibah anu misalnya kita tak bujur kan ada ingat berdoa kan dalam musibah lalu karena musibah itu tetap kita setumat kembali pulang kau aja tuh mengatasi itu tadi. Nah itu ada serbujur benaran tuh. Jar kawan-kawan dulu mah sudah berikan tuh. Apalagi lecak ada timpas baru ini saku ya. Majon ikan ya nangaran dua haka ngarannya. Nah apa jadi kayak itu bapak? Aturan itu sudah nangka itu tadi kan melihat kenyataan itu kan. Ya kan? Nah itu guru pang ulun kata kayak itulah ulun mengisahkan aja. Kada mengisahkan supaya ujar Syekh Ahmad Maturidi tadi jangan sampai penasaran apa arti rahasia gitu. Nah, itu tuh. Nah, kemudian pian mengamalkan zikir darajat itu pian harus berijazah dulu. Nah, ulun ijazahkan zikir itu sebertaan. Hanya kita melanjutkan pelajaran yang lain. Pian buka halaman halaman ada halaman terusnya ada lagi nah zikir darajat tadi ulun belajar lawan guru Muksin Al-Banjari Sidin belajar lawan Syekh Abdul Jabbar Al-Banjari Sidin belajar lawan Syekh Muslih bin Abdurrahman Semarang. Nah ini ulun bisa sudah ke Semarang sudah ada kuburnya jadi tahu jujur aja tak kena pian apalagi nang orang Semarang pada dulu nah, cari kena Syekh Muslih bin Abdurrahman Semarang dalam kota aja
Jawa Tengah, ya lah. Nah itu. Kemudian sini belajar saya Abdul Latif Bantan. Dapatlah ada alamatnya. Itu. Kada ada nomor bang nah. Nah kira sejari itu. Nah, ada tuh ya. Kemudian saya Abdul Latif Bantan belajar lewat saya Asnawi Bantan. Asnawi Bantan belajar Abdul Karim Al Bantan. Al Bantani. Abdul Karim belajar saya Ahmad Khatib Sambas. Kalimantan Barat. Nah, ada juga sudah itu. Ada aja kubur sidin di Sambas itu. Ahmad Khatib belajar Samsudin Irak. Samsudin Irak belajar saya Muhammad Mawardi. Muhammad Mawardi belajar Abdul Fattah Irak. Abdul Fattah belajar saya Usman. Usman belajar saya Abdul Rahim. Abdul Rahim belajar saya Abi Bakar. Abi Bakar belajar saya Yahya. Saya Yahya belajar saya Hisamuddin. Saya Hisamuddin belajar saya Waliuddin. Saya Waliuddin belajar saya Nuruddin. Saya Nuruddin belajar Syarafuddin. Syarafuddin belajar saya Samsuddin. Saya Samsuddin belajar saya Muhammad Attab. Saya Muhammad Attab belajar saya Abdul Qadir Jailani. Saya Abdul Qadir Jailani belajar Abi Said Al-Mubarak. Abi Said Al-Mubarak belajar saya Abi Hasan. Abi Hasan belajar saya Abil Farah. Abil Farah belajar saya Abdul Wahid. Abdul Wahid belajar saya Abi Bakar Sibli. Abi Bakar Sibli belajar Sari As-Sakati. Sari As-Sakati belajar Ma'ruf Al-Karhi. Orang Baghdad Baghdad. Ma'ruf Al-Karhi belajar Abi Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha. Abi Hasan belajar Musa Kazim. Musa Kazim belajar Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq belajar Muhammad Bakir. Muhammad Bakir belajar Imam Zainul Abidin. Zainul Abidin belajar Imam Hussein bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belajar lawan Imam Hussein bin Sayyidina bin Ali. Sayyidina Ali belajar lawan Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali belajar lawan Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad dari Sayyidina Jibril. Jibril min Rabbil Arbab wa mu'tikir riqab wallah subhanahu wa ta'ala. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ragu-ragu lagi, kada alang-alang lagi. Nah, itu sanatnya. Nah, jadi pian belajar ulun itu kan tulis yang ngaran pian yang pertama tak itu nah itu di atas tak kan pian belajar ulun ngaran pian di atas itu tulis nah supaya ngaran pian misalnya siapa sih itu ngaran pian nah belajar Syekh Muhammad Zuhran Irfan Ali nah itu pian jadi ada berapa ikon guru tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 ikon pian. Nah, itu di singkatan pian itu jadi pian belajar zikir nah 6 macam tadi. Gimana kita amalkan kita zikir derajat belajar seberta zikir ke 6 macam tadi apa tadi ngarannya zikir hasanah, zikir derajat, zikir qalbi, zikir sir, zikir nafas, zikir roh ya 6 buting zikir roh nah itu seberta jadi ulun ijazahkan ulun ijazahkan zikir kepada pian ya, sebagaimana menjazahkan kepada ulun oleh guru-guru ulun. Ya pian jawab ulun terima. Setelah menerima itu menerima ijazah zikir. Setelah jangan ulun terima kalau pian ambil kita ulun gini sudah diterima diserahkan guru artinya. Nah, ya ulun ijazahkan dulu. Hanya kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, kemudian daripada itu akan ulun ijazahkan kepada pian cara berzikir 6 macam.
sebagaimana menjazahkan kepada ulun oleh guru-guru ulun dengan singkat takliknya, amalkan zikir oleh pian. Nah, sudah sesambung berarti kita. Nah, tersambung guru-guru silsilah kita ini seperti orang wali, orang berkaramat. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keramat sendiri. Nah, kemudian zikir sir lagi. Nah, ulun misalkan dulu kan memelajarkan udah sempat lagi jam 9 sudah harinya. Nah, kemudian lagi sesudah tuntung kita mengamalkan zikir itu, kita sesudah kita amalkan zikir itu kita sebulan, maka zikir itu sudah menjadi satu di tubuh kita. Belum lagi nang pahalanya, ulun kan tadi kada berbicara pahala zikir 70.000 sudah dipadahkan dalam hadis Nabi, itu adalah menabus zikir, menabus diri kita daripada api neraka. Kita sudah seban kalian apabila ada keluarga kita yang wafat, kita ingin memberi zikir 70.000 untuk menabus dirinya. Nah, hari ini kan kita sendiri membaca zikir 70.000 untuk menebus diri kita. Itu kan pahala namanya. Dan semuanyaan apa aja kita nang tertinggal kewajiban, tagawi maksiat, itu semuanya dihapus oleh zikir 70.000 itu tadi. Jadi sangat penting kita bisa gitu tadi mendengaran kita tempat kesalahan kehilapan, ada aja kesalahan dan dosa, maka untuk menembus seluruh anggota kita ya zikir 70.000 itu tadi. Nah, itu tadi nang pahala. Kemudian zikir nang 6 macam tadi ada ngarnya zikir sir. Zikir sir itu adalah gerakan alam semesta. Tapi saya amat atau ini kejauhan. Gerakan alam semesta itu kita ambil pendek gerakan tubuh kita. Gerakan tubuh kita itu semuanya melambangkan sir Allah. Nah, kalau aku lajarakan biar nah mengandung hikmah. Zikir sir mengandung hikmah dan siapa berbuat jahat dan perbuatan jahat yang akan sampai, dan kita kawal di sini melawan secara gaib atau melawan secara zikir. Nah, maka itu perlu pulang berijazah. Nah, perlu berijazah. Pian buka pulang kitabnya. Mengisahkan dulu, walaupun kita mengijazahkan kita, tapi pian buka dulu. Nah, itu halaman kada ada halaman. Nah, ini nang gambar deh. Nah, halamannya tuh kada ditulisakan. Nah, ada. Nah, adalah. Nah, itu. Nah, itu zikir sir. Nah, zikir sir itu kita dulu menggandal pada hasiatnya, kita tuntung membaca zikir derajat tadi 70.000. Baru tuh bahasiat karena zikir 70.000 tadi, tubuh kita ini namun kita umpamakan silapang, maka pelurunya itu adalah ada pelurunya kak, sindawanya itu ya nang tadi nang zikir nang Allah, zikir nang pengen baca la ilaha illallah tadi. Nah, itu tuh sindawa. Sindawa itu apa sindawa tuh? Nang di dalam petrom itu lah. Nah, petromnya itu adalah linggak kan. Nah, itu petromnya. Kemudian pelurunya nang dalam hati tadi Allah. Pelurunya. Kemudian ini pistolnya ya nang gerakan. Nah, ini pistolnya, teman pistol aja bisa. Kada ada apa tadi? Ada apa peluru? Biar peluru aja, tapi di dalamnya ada sindawa, kada bunyi juga. Jadi lengkap. Jadi jikalau tubuh kita diumpamakan sebuting pistol, maka sindawanya apa tadi? Zikir la ilaha illallah 70.000 tadi. Kemudian apanya tujuan? Pelurunya Allah dalam hati sini. Kemudian nih laptop ini apa tadi? Nah, ini tadi gerakan itu. Nah, ini gerakan.
Dan ini Nabi kita yang dirahasiakan tadi kan dilajarkan pernah menampaikan zikir sir ini lawan Suraqah. Nabi bawa kawan Abu Bakar, kemudian Suraqah dan waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ujar kerajaan di Makkah, apabila kau membunuh Muhammad atau membawa hidup-hidup, maka akan diberikan hadiah banyak. Maka nampak jagaunya ketika itu bisikan uragan. Orang bisa wah ini tuh adalah Suraqah. Pulang Suraqah sampai pada Madinah sudah. Kira-kira setombaknya ditayangkannya pulang. Karena kan kira-kira tuh, nah ditayangkan ya dasarnya ada apa tadi dasar tidak dibunuhnya Nabi pulang digunakan Nabi pulang. Maka tabarusuk apanya, nah itu kan dikisahkan tabarusuk kuda apa tadi, kuda Suraqah ke dalam pasir. Lalu si Suraqah minta tolong Muhammad, tolong aku akan masuk Islam apabila kamu tolong. Digunakan Nabi pulang zikirnya, bangkitlah ini tadi Suraqah keingatan pulang upah. Wah ya Suraqah ini gunakannya pulang, Pak dikocok dikejarnya, Nabi mau ontak, iya mau kodanya, kejarnya, wah itu pasnya, wah diseratin Nabi pulang, gugur pulang. Nah sampai 3 kali, lalu yang Suraqah ada kau dilawan-lawan ini. Sudah jauh Muhammad ajari aku masuk Islam Suraqah dan sembunyikan aku kena. Sesudah damai-damai aku akan pindah ke Madinah. Kan dikisahkan oleh itu, kan dikisahkan kisahnya ini tadi dulu. Dan insya Allah kita pun apabila kita amalkan bujur-bujur akan mendapatkan juga itu. Tapi ingat, apabila kita habis umur tetap matilah. Nggak ada dong yang tadi bertakon ya guru aja apabila sudah kita awak kita ini Allah lalu kita kada matilah. Jadi kan terserah ikam aja nak mati nak ada ikam enggak. Masa mati mengeramput tuh jawab mengeramput juga. Nampak takut mengeramput tuh, so jawab mengeramput dia. Maulah kada mati. Nah kita cukupkan di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah.